Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang akan membuat soal eh, asesmen madrasah maupun soal ujian akhir semester untuk kelas 9. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tutorial singkat cara menyusun soal tersebut melalui template yang dibagikan oleh panitia. Oke, langsung saja. Yang pertama, langsung saja klik link yang dibagikan oleh panitia di grup ya. Baik itu soal template eh, soal ujian akhir semester kelas 9 maupun template soal asesmen yang juga sudah dibagikan oleh panitia. Nah, langkah pertama langsung saja klik linknya untuk masuk. Nah, kita sudah masuk. Anggaplah pada kesempatan ini saya akan eh, mendownload template soal akhir semester ya. Caranya sama dengan mendownload template soal asesmen, sama saja. Jadi ini saya contohkan saja. Oke. Nah, saya contohkan di sini soal template soal non eksat ya. Jadi ini yang saya download. Saya klik saja seperti ini atau tidak usah diklik. Saya arahkan saja ke sini kursornya, kemudian arahkan ke sini download. Klik download. Nah, ini sudah terdownload ya. Tapi saya tidak usah download karena sudah ada ya. Itu saja caranya. Jangan diklik. Kalau diklik maka dia akan masuk ke sini ke filenya. Nah, harus download dua kali mendownload kalau begitu ya. Harus download Excel, harus download Word ini. Kalau begitu tadi ya. Jadi caranya langsung saja arahkan kursornya di sini, kemudian arahkan ke kanan ke tulisan download, kemudian download begitu ya untuk mendownload folder. Oke, anggaplah foldernya sudah terdownload. Kita masuk sekarang ke hasil downloadnya ya. Hasil downloadnya adalah ini, anggaplah ini ya, assessment template dan tutorial 2024 ini. Nah, anggaplah saya akan membuat soal untuk mapel non eksat ya. Saya akan contohkan untuk mapel non eksat. Langkah pertama adalah hasil download ini. Anggaplah ini hasil download yang tadi kita download itu. Dari folder ini kita ganti dulu nama foldernya sesuai dengan mapel kita ya, sekaligus menjadi kode soal nanti. Misalnya saya akan membuat soal asesmen madrasah. Jadi saya tulis AM misalnya ini ya. Ini boleh berbeda ya, boleh, ini tergantung Bapak Ibu. AM underscore saya misalnya akan membuat soal Al-Quran hadis. Al-Quran hadis. Ya, jadi langsung saya klik saja begini. Hadis. Oke, sudah gitu. Kemudian ini kita copy. Ya, tuh. Tapi supaya ini tidak mengganggu, saya gandakan dulu ini. Oke, ini ya, AM dan underscore hadis, artinya saya akan membuat soal untuk mata pelajaran Al-Quran hadis. Nah ini dia. Oke, setelah itu kita copy ini, klik kanan ini, copy nama foldernya. Setelah itu kita klik di luar, kemudian kita klik lagi foldernya dan kita masuk. Nah, di dalam folder ini terdiri atas dua file. Ada file Word yang merupakan template soal, ada template kunci jawaban dan data case. Itu saja yang dua yang mau kita ubah ya. Nah, langkah kedua adalah kita ubah juga file Word ini dengan nama file yang sama dengan nama file di folder. Nama folder tadi ya, yang sama dengan nama folder. Kita langsung Ctrl V saja, jadi langsung berubah jadi AM hadis. Nah, seperti begitu. Untuk file yang bentuk Excel ini tidak usah dirubah. Nah, ini saja yang Word. Oke. Setelah itu kita klik file Word-nya untuk masuk ke template soalnya. Nah, seperti ini tampilannya. Kita klik enable content. Kemudian kita klik simpan. Oke, sekarang kita sudah siap membuat soal melalui template ini ya.
Perhatikan template ini Bapak Ibu, di sini sudah mengakomodir atau bisa digunakan untuk membuat berbagai macam jenis soal ya. Mulai dari ini benar salah, soal benar salah, ada soal checklist, ada soal penjodohan, pilihan ganda kompleks, kemudian isian singkat, kemudian setuju atau tidak setuju, survei, soal drag and drop, kemudian LJK, kemudian soal yang bisa include dengan konten luar, misalnya link YouTube. Berikut di sini ada upload gambar. Oke, seperti itu. Seperti itulah kondisi templatenya. Oke, langkah berikutnya Bapak Ibu, ini jangan lupa diubah. Yang ini sama dengan nama file Word tadi dan nama file folder tadi, nama folder. Oke, kita langsung Ctrl P saja. Oh salah, tidak mau. Berarti kita langsung ubah AM hadis misalnya, ya. Buatkan tutorial Pak anu dulu. Oke, jadi dari sini kita buat sudah sampai di sini ya. Buat inilah menjadi kode soalnya nanti ya. AM hadis. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal kita masukkan soal-soal kita ya. Nah, di sini ada ya, di sini ada tabel ya, tabel. Tinggal yang ada tulisannya di sini dalam kurung ganti. Itu artinya kalimat itu bisa diganti sesuai dengan kondisi Bapak Ibu ya. Jadi soalnya Bapak Ibu dimasukkan ke sini, bisa diketik, bisa di-copy dari sumber lain ya. Seperti itu. Nah, ini juga optionnya begitu ya. Yang penting intinya yang ada dalam kurung ganti ini silahkan diganti. Kalau tidak ada kata ganti, tidak usah diganti. Itu. Oke. Itu untuk soal pilihan ganda ya. Jadi kita ganti juga ini optionnya. Boleh diketik, boleh di copy. Oke, silahkan buat sebanyak ketentuan yang ada disepakati. Nah, dari sini kita masuk juga karena kebetulan di asesmen kali ini ada 3 model soal ya. Ada 3 bentuk soal. Ada soal pilihan ganda, ada soal isian singkat, dan ada soal esai. Nah, tadi itu pilihan ganda. Sekarang kita ke soal isian singkat. Nah, untuk soal isian singkat begini dia modelnya. Ya, yang tidak ada kata gantinya tidak usah diganti. Nah, ini ada kata gantinya, ini ganti, silahkan diganti di sini. Oke. Ini tidak usah. Ya, jadi kita mulai dari sini. Oke. Silahkan ganti di sini. Yang soal isian singkat adalah dalam kurung ganti. Silahkan diganti semua itu sesuai dengan soal yang Bapak Ibu mau buat. Misalnya di sini soal saya adalah nomor hadis ke seberapa atau nomor hadis ke titik-titik itu, maksudnya mau dilanjut dengan jawabannya isian singkat, tetapi tidak usah dikasih titik-titik ya Bapak Ibu, cukup yang ini saja. Oke, sudah gitu, nomor hadis ke. Atau rukun Islam yang kedua, adalah, nah, enggak usah seperti itu saja, enggak usah dikasih titik-titik. Yang ini tolong jangan dihapus ya, di dalam kurung kota ini jangan dihapus. Oke. Jadi rukun Islam kedua adalah, enggak usah dipakai titik-titik, enggak usah diberi titik-titik. Setelah itu misalnya matematika juga, hasil dari 1 tambah 1 sama dengan, oke, begitu saja, sama dengan, nggak usah dilanjut dengan titik-titik. Kemudian di option A ini ada kata simpan, jangan dihapus dan jangan diubah, begitu saja, karena itu nanti tombol simpan soalnya ya, maksudnya simpan jawaban ya. Itu begitu juga untuk berikutnya ya, ini soal isian singkat. Nah, itu untuk soal pilihan ganda dan isian singkat sudah ya. Sekarang kita ke ini juga ya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk template ini itu ada
nomor 1 sampai 10 itu pilihan ganda, nomor 11 sampai 15 itu isian singkat. Saya atur begitu, walaupun pada akhirnya nanti tetap bisa diacak ya, diacak di aplikasi ya. Itu. Nomor 16. Oke, lanjut nomor 16. Ini pilihan ganda lagi sampai nomor 20 ya. Ini untuk soal asesmen. Kemudian 21 sampai 25 itu isian singkat lagi. Kemudian 26 sampai 30 itu adalah pilihan ganda lagi. Sorry, sampai 35, sampai 40 malah ini. Ya. 26 sampai 40 pilihan ganda lagi, kemudian 41 sampai 45 adalah uraian, soal uraian ya. Jadi silakan diikuti saja template ini. Kalau pilihan ganda silakan diisi dengan soal pilihan ganda, kalau isian singkat silakan diisi dengan isian singkat, kalau esai silakan diisi dengan esai ya. Nanti sebentar di pengaturan aplikasi kalau mau mengupload baru diatur apakah soalnya diacak, opsinya diacak. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut untuk jenis soal uraian. Nah, ini soal uraian gampang sekali, tinggal masukkan soalnya di sini ya. Tinggal masukkan di sini soalnya, boleh ketik, boleh copy dari sumber lain ya. Ya, itu anggaplah soalnya sudah seperti itu. Kemudian ini option A adalah underscore 5 kali, tapi tidak usah diapa-apakan, begini saja ya. Ini tidak usah tidak ada kata ganti juga ya. B0 sampai E0 tidak usah diisi. Seperti itu untuk soal uraian atau soal esai. Oke. Ini kurang lebih sama dengan soal isian singkat tadi ya. Soal isian singkat itu ini diganti, kemudian ini dalam kotak ini jangan dihapus, kemudian optionnya bagian A simpan, jangan diganggu gugat, bagian B sampai E0 jangan diganggu gugat, begitu saja. Oke, begitulah caranya membuat 3 jenis soal ini. Nanti kalau ujian selanjutnya mungkin ada jenis-jenis soal yang lain, bisa juga dibuat di template ini, karena ini template sudah mengakomodir jenis soal secara lengkap. Oke, anggaplah soalnya sudah selesai. Nah, berikutnya kita publish ya. Caranya adalah langsung klik di sini paling kiri ya, yang ada kotak publish. Kita klik publish. Nah, muncul ini tidak apa-apa. Sebentar juga hilang ini. Nah, setelah itu, ada satu langkah tadi yang saya lupa. Setelah diperbaiki soalnya Bapak Ibu, setelah dibuat mulai dari esai, isian singkat, pokoknya nomor 1 sampai nomor 45 atau nomor terakhir, silahkan jangan lupa di save Bapak Ibu ya. Jangan lupa di save atau Ctrl S. Ini jangan lupa, karena kalau tidak di save maka tidak akan terbaca soalnya. Oke, gitu ya. Jadi silahkan di save. Ini anggaplah saya sudah selesai. Nah, saya save dulu atau saya Ctrl S dulu. Sudah di Ctrl S barulah di publish. Nah, klik publish. Ini muncul kontaktin. Itu sudah. Jadi itu tidak apa-apa ya. Oke, ini artinya sudah dipublish. Apa tandanya? Ini tandanya. This post was republished to AM MTSN 1 Tanah Toraja at apa bahasa Inggrisnya ini, jam 7.55 ya, jam 7.55.03 tanggal 22 Maret 2024. Jadi dipublish soal ini. Nah, sudah terpublish artinya soal kita sudah terupload di aplikasi. Oke. Nah, jadi AM Hadis ya, ini tolong diingat Bapak Ibu, AM Hadis. Itulah sebentar yang akan muncul di aplikasi. Oke. Nah, soal sudah selesai. Kita masuk ke file yang kedua, yaitu
file yang bentuknya Excel ini. Nah, seperti ini. Yang bentuknya Excel seperti ini. Yang ini pengaturan ujian, ini link, ini server nggak usah diubah, jangan diubah malah. API server jangan diubah, kode tes yang diubah sesuai dengan yang tadi kita buat di nama file Word dan nama folder kita ya. AM hadis ya. AM hadis. Oke, sudah. Nama tesnya misalnya Al-Quran hadis. Al-Quran hadis. Oke, sudah aktif. Jenis ujian tidak usah diubah. Ini yang perlu diperhatikan adalah tanggal ujian. Tanggal ujian Bapak Ibu adalah disesuaikan dengan jadwal yang diberikan oleh panitia. Kalau kapan berbeda dengan jadwal di sini, maka tidak akan muncul nanti pada saat ujian. Jadi ini tanggal artinya adalah di tanggal inilah soal akan muncul di aplikasi. Selain di tanggal ini, baik sebelum dan setelahnya tidak akan muncul di aplikasi. Jadi ini tanggal ujian, mohon diperhatikan. Oke. Karena saya mau lihat sebentar tampilannya di aplikasi, maka saya kasih di sini tanggal 22 sesuai tanggal hari ini. Karena saya mau lihat tampilannya sebentar di aplikasi. Kapan saya ubah di sini menjadi tanggal 21 atau tanggal 23 atau tanggal 24, maka sebentar di aplikasi tidak akan muncul. Oke, itu. Oke, tanggal 22. Untuk jamnya bisa disesuaikan dengan jadwal yang diberikan oleh panitia juga ya, jamnya. Oke. Tapi bisa juga ikuti saja ini, tidak usah diubah 7.15, boleh juga. Ini 1:20 menit. Ya, sesuaikan juga dengan ketentuan. Kemudian di sini jumlah soal bisa di sini jumlah soalnya 45. Kemudian yang harus dikerjakan 40, artinya minimal jumlah nomor soal yang harus dikerjakan baru bisa keluar dari aplikasi itu 40 soal ya. Jadi boleh dibawanya 45, boleh juga sama dengan 45 ya. Itu tidak boleh di atasnya 45 karena soalnya cuma 45. Tidak boleh soalnya cuma 45. Soalnya cuma 45 yang bisa dikerjakan atau minimal yang harus dikerja 47. Itu salah. Berarti di sini 40 boleh. Sesuaikanlah. Kemudian di sini ini baru acak soal iya atau tidak. Soalnya diacak atau tidak. Optionnya diacak atau tidak. Ya, silakan Bapak Ibu tentukan sendiri. Oke. Setelah itu di pengaturan soal ujian selesai. Oke, kita Ctrl S supaya aman untuk pengaturan kontrol ujian. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke pengaturan kunci jawaban. Pengaturan kunci jawaban tinggal kita ganti untuk yang ada kata dalam kurungnya ganti. Nah, misalnya ini jawaban saya adalah A. Ya, gantinya dihapus ya. Ini adalah boleh di blok begini B atau oke, hapus saja itu gantinya. Oke, jadi kuncinya A dan B. Oke, seperti itu. Ganti semua sesuai dengan jawabannya kunci jawaban Bapak Ibu, sesuai kondisi Bapak Ibu ya. Jadi isinya di sini cuma huruf ya, kunci jawaban. Ini kata gantinya hanya sebagai petunjuk ya, jadi diganti. Misalnya di sini juga D, huruf besar ya, huruf kapital maksudnya. D, oke, enter. E, enter. Kemudian A lagi, enter, dan seterusnya. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Dan ingat sekali lagi, jangan diganti yang tidak ada dalam kurung, yang tidak ada kata di dalam kurungnya, ganti ya. Kayak ini X, jangan diganti. Ini adalah nomor 11 sampai 15 tadi, ini adalah untuk isian singkat. Ketentuannya begini, tidak usah diganti ya. Yang diganti adalah yang pilihan ganda saja, nomor pilihan ganda tadi ya, di template kita di Word itu nomor 1 sampai 10 adalah pilihan ganda. Kemudian 11 sampai 15 itu adalah isian singkat. Ini dia isian singkatnya, tidak usah diganggu gugat, nanti sebentar ya, ada di bawah. Kemudian untuk kolom skor ini sudah saya atur, jadi jangan lagi diubah. Seperti ini saja. Ini sudah mengikuti ketentuan yang disepakati di rapat ya. 50% pilihan ganda, 20% isian singkat, dan 30% untuk soal esai penilaiannya ya. Oke. Nah, ini sudah, jadi sudah diganti semua yang ada kata gantinya ini, yang pilihan ganda sudah diganti. Nih, anggaplah
esai sama dengan isian singkat, jangan diganggu gugat ya. Esai cukup begini saja esai ya, tidak ada kata ganti juga dalam. Skornya juga 0, nanti sebentar mau dikasih skor maksudnya ya. Oke, sudah itu untuk nomor 1 sampai 45. Nah, sekarang baru di sinilah untuk kunci jawaban nomor 11 tadi, apa isian singkat tadi. Jadi ini tidak usah diubah-ubah, yang diubah adalah kunci jawaban untuk soal isian singkat tadi kita yang nomor mulai dari nomor 5 di sini, nomor 11 di sini ada kodenya adalah 11001, itu tidak usah diubah. Itu artinya kunci jawaban untuk soal isian singkat nomor 11 di template soal kita tadi. Ya, nomor 12 kan isian singkat juga. Nah, di sini ditulis kuncinya. Misalnya di sini kunci jawabannya adalah bedu misalnya. Ya, begitu ya. Nah, itu kuncinya misalnya. Skornya juga jangan diubah. Misalnya di sini 10 ya, nomor hadis 10. Jawabannya tinggal dimasukkan dan seterusnya. Dan seterusnya. Oke, ini jawaban untuk pokoknya yang ini nih, kode 11001, kemudian 12002, 13003, itu artinya adalah soal untuk isian singkat yang ini ya. Nih. Nomor 11 sampai 15. Kemudian nomor 21 sampai 20. Ini adalah isian singkat juga ya. Silahkan diisi kunci jawabannya di sini. Untuk uraian atau esai itu tidak ada kunci jawabannya karena memang harus diperiksa yang ini ya. Oke, setelah itu setelah sudah diisi pengaturan kunci jawaban, silahkan di save atau Ctrl S ya. Setelah di Ctrl S, barulah kita masuk ke upload data ujian. Klik saja ini upload, ini yang tombol warna merah ini, upload data ujian. Oke. Tidak akan terhubung ke server. Hadis. Bukan hadis. Oh iya, ini tidak boleh pakai, nih gagal terhubung ke server kalau dia pakai karakter khusus di sini. Berarti tidak boleh pakai karakter khusus ya. Jadi tulisannya Al-Quran begini, Al-Quran hadis. Nah, ini baru persen ya. Jadi langkahnya Bapak Ibu, setelah ubah pengaturan ujian, pengaturan kunci jawaban selesai, silahkan Ctrl save atau silahkan save atau Ctrl S, kemudian klik upload data ujian. Setelah itu Bapak Ibu masuk ke, Bapak Ibu perhatikan di sini, Bapak Ibu perhatikan ada tiga tombol di sini yang perlu diperhatikan. Ada home, ini home untuk menampilkan yang ini sekarang, yang tampil sekarang ini home ya, pengaturan ujian dan pengaturan kunci jawaban. Kemudian ada tombol siswa untuk menampilkan nama-nama siswa. Nah, itu. Nah, ini jangan lupa juga ya. Tapi di sini Bapak Ibu tidak akan mengubah-ubah. Silahkan langsung saja upload data siswa. Ini masuk ya. Jadi tadi, oke, data siswa tersimpan ya. Jadi pertama tadi yang ini setelah diatur pengaturan ujian, pengaturan kunci jawaban sudah semua, silahkan klik klik upload data ujian. Setelah itu di tombol home ya, sekarang tombol home. Kemudian setelah itu masuk ke tombol siswa. Di sini langsung saja klik upload data siswa. Upload data siswa. Setelah itu selesai. Tinggal nanti pada saat pelaksanaan ujian Bapak Ibu bisa monitor di ini tombol hasil. Nah, tampilannya begini. Di sini ada nama peserta, keterangan, nomor peserta, subtes terakhir, benar salah, nilainya berapa, kemudian statusnya apakah login atau sudah selesai, kemudian kunci jawabannya tampil di sini. Di sini nanti dipantau melalui laptop atau komputer Bapak Ibu masing-masing. Baik, nah sekarang yang terakhir Bapak Ibu, setelah kita mengupload soal atau mempublish soal, kemudian mengupload pengaturan data ujian dan mengupload siswa, langkah terakhir adalah kita mengecek di aplikasi apakah soal kita
sudah bisa muncul atau tidak ya. Nah, caranya kita masuk saja ke aplikasi, klik saja link aplikasinya ya. Ini yang ini https .2/2am.mtsn1tator.schid garing. Nah, itu linknya ya. Tinggal diklik saja, klik. Nah, ini silakan masukkan tes, bisa 1, kemudian mapelnya itu passwordnya itu 1 juga ya, bisa juga 2, passwordnya juga 2, bisa begitu, bisa juga 3, passwordnya juga 3, dan seterusnya. Intinya samalah password dan username-nya. Kemudian angka yang bisa digunakan di sini adalah 1, 2, atau 3 untuk mengetes ya. Kemudian perhatikan di sini. Nah, di sini sudah muncul Al-Quran hadis ya. Dia muncul di sini karena tadi saya mengupload mengatur tanggalnya itu di tanggal hari ini, yaitu tanggal 20. Ini tanggal 20 ya. Nah, kalau misalnya saya tidak atur ke tanggal 20, misalnya kita coba. Ini Al-Quran hadis. Kita coba tidak atur ke tanggal 20 ya. Misalnya tanggal hari ini tanggal 22 ya, sorry, bukan tanggal 20, tapi tanggal 23 baru kita set ya. Jadi saya mau tes hari ini adalah tanggal 22, anggaplah hari ini juga adalah jadwal ujian untuk mapel Al-Quran hadis, tetapi di sini saya taruh tanggal 23, tidak sesuai dengan jadwal. Maka setelah saya upload, nah ini save dulu ya, jangan lupa dulu setelah ada perubahan. Setiap ada perubahan di save dulu. Setelah save baru upload data ujian. Nah, setelah diupload kita cek. Nah, kita di sini. Nah, kita masukkan kode 2, surname 2, password 2. Ah, hilang, tidak muncul di sini. Itu ya. Tidak muncul. Kenapa? Karena saya mau lihat soalnya atau saya mau ujiankan materinya hari ini, tetapi di pengaturannya saya tulis tanggal besok. Nah, adapun di sini saya taruh tanggal 22, tadi tanggal 22 di sini untuk mengecek bisa muncul di aplikasi atau tidak. Untuk yang sebenarnya nanti Bapak Ibu silahkan disesuaikan dengan jadwalnya masing-masing. Sekarang saya kembalikan ke tanggal 22, sini tanggal 22 Maret ya. Setelah diubah, di Ctrl S lagi, setelah Ctrl S, upload lagi. Setelah ini ada tulisan tes berhasil disimpan, oke. Silahkan coba masuk lagi. Refresh aplikasinya. Silakan kita masuk 2 muncul lagi itu ya. Oke, kita pilih ini AM hadis, kemudian kita klik login. Seperti ini tampilannya di dalam. Oke, kita mulai. Oke, nah ini perhatikan di sini tidak muncul soalnya. Kenapa tidak muncul? Karena kita tidak membuat soal tadi. Saya hanya memperlihatkan tutorial caranya. Itu ya. Baik Bapak Ibu, demikian untuk tutorial ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.